Ini jarang sekali dibuka. Jarang sekali. Iya, nggak berani kita kalau buka-buka tanpa ada ini itu. Gitu. Ini kawasan yang sangat tua, keramat, dan penuh hawa metafisika. Energinya positif, karena ada 15 pusara para penyiar Islam. Tokoh utama yang paling populer adalah Pangeran Tubagus Angke, yang namanya diabadikan menjadi jalan raya di depan Masjid Jami Angke. Sedangkan lokasi tersebut terletak di Gang 1, RT 1 RW 5, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Banyak peziarah yang datang, termasuk di bulan suci Ramadan, yang sudah mendekati akhir perjalanan. Lantas, seperti apa kekeramatan makam ini? Benarkah banyak karomah yang bisa dirasakan para peziarah? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memasuki area pemakaman Pangeran Tubagus Angke, yang segera terasa adalah suasana religius. Auranya membuat tenang, sementara suasana di sekitarnya juga menenteramkan. Ini adalah kawasan tua, sebab dipercaya sebagai cikal bakal banyak peristiwa besar di era lampau. Angka tahun yang paling tua menunjukkan angka 1577 yang sezaman dengan gelombang pertama kedatangan bangsa asing ke bumi Nusantara. Oke pemirsa Ganjil Misteri, sekarang saya berada di Jakarta Barat. Nah, di Jalan Tubagus Angke, tepatnya di makam keramat Tubagus Angke. Di sini salah satu tempat pemakaman ya yang luar biasa energinya, dan kita akan masuk ke dalam untuk mencari tahu. Sekarang saya tepat di depan ya, depan pemakaman. Tapi di depan kita juga ada satu masjid yang energinya juga luar biasa. Oke, saya akan ketemu dengan Habib Irfan ada di dalam. Kita akan cari tahu ya. Assalamualaikum Pak Habib. Wah, ini luar biasa nih. Akhirnya kita pemirsa Ganjil Misteri, kita ketemu dengan Pak Habib Irfan. Nah, gimana Pak kabarnya? Sehat ya? Sehat. Luar biasa Pak ya. Oke. Sebelumnya terima kasih Pak ya, karena Ganjil Misteri udah nyampe di sini ya. Jadi kita pengen cari tahu sejarahnya nih Pak. Wah, pasti Habib lebih tahu nih sejarahnya. Ini sejak kapan sih Habib berdirinya atau adanya makam? Makam di sini ada pada masa tahun 1577. 1577 di masa Pangeran Tubagus Angke. Wah, jadi Jayakarta kedua. Pada masa lampau, kawasan pemakaman memang merupakan benteng pertahanan yang sangat kuat untuk melawan invasi Portugis. Sementara, nama-nama yang tidak terlalu familiar yang dipusarakan di pemakaman itu sejatinya adalah para panglima perang yang sangat disegani di masanya. Nah, ini makam beliau yang dikerudungin. Itu beliau Sultan Hamid Habib Pangeran Syarif Hamid Al-Qadri. Kalau ini Tubagus Angke, beliau ini Ratu Pembayun Fatimah bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Semua makam-makam ini, nah ini Syekh Jalaluddin Al-Qurtubi. Beliau ini guru besar. Ya,
guru besar. Yang ini Panglima Raden Ajeng Pitaloka. Yang sebelahnya lagi Raden Wijaya Kusuma. Kalau ini langsung dari Hadrul Maut. Ini gurunya semua gitu. Jadi ini gurunya semua. Kalau misalkan masalah untuk ada pertempuran, nanya dulu ke beliau. Nah, nanti harinya dihitung sama Eyang Pupu di Negoro, Pati. Nah, ini Eyang Pupu di Negoro. Jadi kalau setiap pertempuran itu dihitung dulu sama beliau, harinya, tanggalnya gitu. Mungkin hari baik ya. Ya, kalau bicara itu hari baik. Sebelahnya lagi Umi Ratu Pembayun Umi Saripah Aminah bin Pangeran Syahid Husein Al-Habsyi. Beliau sendiri kalau kata itu ininya Ratu Pembayun Fatimah. Bahasanya kalau setiap keluh kesahnya lah gitu ke beliau. Kayak supranatural lah ya. Nah, disinilah letak para pejuang Panglima semua sebenarnya gelar. Portugis masa saat itu, akhir-akhir Pajajaran. Ya, masa 1577 itu akhir Pajajaran. Menjadi tempat para suhada dan panglima perang, makam Tubagus Angke dikenal sebagai keramat. Lantas, benarkah banyak karomah yang bisa dirasakan para peziarah? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tidak bisa didustai, kawasan tua Kompleks Pemakaman Tubagus Angke memang mengalirkan energi gaib yang sangat kuat. Secara kasat mata, kekeramatan juga bisa dilihat dari kain mori atau kain kafan yang menutup beberapa nisan. Nisan tua itu memang sengaja ditutup karena menyimpan prasasti yang menandai usia pemakaman. Selain itu, banyak yang berusaha mencungkil nisan untuk dibawa pulang sebagai bagian dari ritual tertentu. Kalau kita mau lihat, di sini ada prasastinya. Bisa kita buka. Kalau dari regenerasi, saya ini regenerasi yang ke 12-13 ya. Regenerasinya dari Tubagus Angke. Ini jarang sekali dibuka. Iya, nggak berani kita kalau buka-buka tanpa ada ini itu. Nah, ini adanya makam berawal dari sini. Beliaulah yang pertama makam ada di sini. Nah, di masa 1577 inilah. Jadi masanya Tubagus Angke lebih dulu beliau. Jadi lebih dulu beliau dimakamin di sini karena beliau adalah bahasanya supranatural istrinya dari Pangeran Tubagus Angke, Ratu Pembayun Fatimah bin Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Nah, inilah di sini kita bisa lihat tahunnya tahun 1577. Sini. Ya, sebenarnya kalau kita lihat di foto baru kita bisa tahu. Jadi kalau kayak begini kita masih sama. Kena bayangan. Saripah Aminah binti Pangeran Syahid Husein Pangeran Syahid Husein Al-Habsyi. Kelihatan masa tahunnya. Jadi ini memang kita sengaja nggak pernah kita buka. Memiliki karomah yang besar, Kompleks Pemakaman Pangeran Tubagus Angke sering menjadi tempat bertetira para peziarah. Lalu, apa yang dirasakan Koko Antoni dan tim Ganjil Misteri lengkap bersama anak-anak Indigo.
Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Datang bertetira di kompleks pemakaman para syuhada di Masjid Angke memang tidak boleh main-main. Koko Antoni dan tim yang terdiri dari anak-anak indigo juga sangat berhati-hati saat melakukan deteksi mistik. Tidak ada eksplorasi yang berlebihan karena semua duduk takjim meresapi energi gaib yang sangat kuat. Energi itu dalam penelusuran batin Madam Louis sangat kental suasana Cirebonan. Oke pemirsa Ganjil Misteri ya, baru aja tadi Habib udah jelasin semua, dan sekarang ini saya berada tepat di makam Pangeran Jayakarta kedua ya Ren ya. Ini luar biasa, energi yang saya rasakan di sini memang positifnya luar biasa. Semangatnya itu yang saya sangat merasakan. Kalau nggak salah di sini juga ada 15 makam ya Ren ya. Oke pemirsa Ganjil Misteri, saya akan mengundang teman-teman saya, anak-anak indigo. Kita akan cari tahu seberapa besar energi makam dari Pangeran Tubagus Angke. Secara energinya nih, Madam, apa yang dirasakan dari makam dari Tubagus Angke di sebelah kita ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau secara energinya ini sangat kuat kok. Secara energi sangat kuat, dan sebenarnya kan makam ini jika kalau kita dari historinya tadi udah ya sama beliau, secara goibnya ini kan cikal bakal dari Pajajaran, masih ada hubungannya dengan Cirebonan. Jadi segala sesuatu energi yang memang berhubungan dengan Cirebon, Pajajaran, pasti kita semua tahu energinya sangat besar. Tapi kalau aku pribadi sendiri sih ada pesan ya, pesan daripada ketika saya meditasi tadi. Kebanyakan misal orang datang ke satu makom atau makam itu biasanya kan banyak kan meminta kok. Sementara mereka itu berpesan ya, mungkin melalui orang-orang yang datang itu, sebaiknya orang-orang yang datang itu adalah mendoakan. Sekarang saya bersama teman-teman saya, anak-anak indigo yang luar biasa ya, dimana mereka juga ibaratnya sudah mulai merasakan. Nah buat MG sendiri apa yang dirasakan nih sekarang nih MG? Ya alhamdulillah saya bisa berkunjung ke makam beliau. Dan MG rasain di sini energinya sangat bergetar banget buat saya ya. Bergetar sekali ya berarti ya? Banget, karena barusan seperti ada bilang gini, beliau memang berasal dari Kalimantan. Oh, Kalimantan. Pontianak ya. Pontianak ya. Ya, ini Kalimantan. berasa banget ya. Kayak ada energi penyampaian kelihatannya di sini ya. Ya. Demi menghormati para syuhada yang dipusarakan, tim Ganjil Misteri dan tim anak-anak indigo yang dibawa Koko Antoni juga memilih berada di luar area pemakaman utama. Tidak seperti biasa, yang diraba secara batin, yang energinya tanpa menghadirkan sosok-sosok gaib yang ada di sekitaran makam. Nah sekarang saya tepat di depan pintu masuk dari makam Keramat Tubagus Angke. Nah ini tadi dikatakan oleh seorang anak indigo kata yoga, di sini memang energinya luar biasa. Saya mengundang Hendry ya, seorang anak indigo lagi nih, pengen merasakan energi yang ada di depan pintu ini. Apa yang kamu rasakan? Di sini yang pasti energinya kuat banget ya kok. Dari Kuat pas banget. kita masuk itu dari sisi kayak penjagaannya kuat banget. Kuat banget. Jadi buat orang yang dari luar ada yang nggak baik pun mereka pasti otomatis nggak akan bisa masuk. Nggak bisa masuk kemari Nggak berarti. bisa masuk, Dengan gitu. tujuan mereka yang Iya, tidak diketahui orang iya, lain berarti. Benar. Kalau kita bilang kayak sosok itu nih banyak banget sosoknya yang
Kalau kita bisa lihat itu mereka tuh lalu lalang di sini. Mondar-mandir, keluar, masuk untuk menjaga area sekitar sini juga. Kalau secara batin ya, secara batin, ada sosok nggak sih di depan ini yang jaga, yang kamu rasakan? Ada kok. Yang pasti di sini ada kedua tiang ini pasti ada yang jaga. Sama di sebelah dalam ada lagi. Ada sosoknya nggak? Bisa nggak kamu ceritakan sosok itu? Jadi sosoknya itu seperti macan ya. Macan Ada ya? dua ekor macan itu yang pasti mereka selalu ada di sini. Pemirsa, bulan Ramadan hanya tinggal menghitung hari. Setelah itu akan ada Hari Raya Idul Fitri. Tim Ganjil Misteri bersama tim anak-anak Indigo yang dibawa Koko Antoni bergerak ke sisi-sisi jalanan ibu kota, menemui pemirsa setia Ganjil Misteri dan berbagi keberkahan di bulan suci ini. Semoga di Hari Raya Idul Fitri nanti, kita semua kembali ke suci dan kembali menjalani hari-hari lebih baik lagi. Oke pemirsa Ganjil Misteri, sekarang saya bersama ada satu kayak penggemarnya ini. Wah Bapak dengan siapa nih Pak? Dengan Olo Anton. Dengan Olo Anton ya? Bapak katanya suka nonton Ganjil Misteri ya? Ini orangnya. Wah, luar biasa pokoknya. Nah, ini ada satu pertanyaan nih Pak, kalau memang Bapak bisa jawab nih ya. Ya, sebenarnya Ganjil Misteri ya tayangnya setiap hari apa aja? Senin, Kamis, dan Jumat. Wow, coba kita tanya dulu sama reporternya nih, ada reporternya. Bener gak Mat? Bener ya? 50.000 buat Bapak Olo Anton. Weh. Wah, Bapak mau nyebrang. Tahan dulu Pak, tahan dulu ya. Bapak pernah nonton Ganjil Misteri nggak Pak? Oh ya pernah. Pernah, bener ya Pak ya? Iya. Acaranya bagaimana Pak? Lumayan bagus. Misteri-misteri yang luar biasa. Nah, kalau memang bener nih ya, Bapak pernah nonton Ganjil Misteri, saya mau tantang Bapak nih. Kalau Bapak bisa jawab, saya kasih 50.000. Ganjil Misteri tayangnya jam berapa? Jam 5 sore. Oke, kita tanya dulu tuh sama reporternya. Bener gak? Bener ya? Wah bener Pak, buat Bapak 50.000 di bulan puasa yang luar biasa berbagi dari Ganjil Misteri. Oke pemirsa Ganjil Misteri, akhirnya kita berakhir juga berbagi luar biasa nih. 10.000 takjil yang memang memakan tenaga, tapi bagaimanapun kecapean kita, kelelahan kita terobati dengan membagikan kebahagiaan. Luar biasa teman-teman semua ya, terima kasih ya. Berbagi kebaikan buat Eko ya, buat semuanya. Pokoknya apapun yang bisa kita berikan yang terbaik kepada siapapun, kalau kita masih punya kesempatan, selalu kita bagikan. Oke, saya Koko Antoni, Ganjil Misteri, semangat terus luar biasa. Woi, bye. Inilah Ganjil Misteri yang menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Tim Ganjil Misteri mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.